Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan membawakan judul tentang reformasi pembiayaan kesehatan. Mungkin langsung saja di slide selanjutnya. Baik, untuk nama-nama kelompoknya di sini ada Nisrina Nurjana, Zahra Astia Nabila, Ana Rosalinda, Ana Nadia Turahma, Naufal Imanutaufikul, saya sendiri Muhammad Rifal Al-Fatihadi, dan juga Reza Purwalaksana. Lanjut. Baik, untuk yang pembiayaan kesehatan akan dibacakan oleh Anda. Silakan. Baik, di sini ada pembiayaan kesehatan. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Lalu, dua sudut pembiayaan kesehatan. Penyedia pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Maka dilihat pengertian ini bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi serta seluruh biaya operasional. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Silakan. Baik, dua sudut pembiayaan kesehatan. Pemakai jasa pelayanan atau health customer adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun, dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan atau out of pocket untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan. Ciri pembiayaan kesehatan. Yang pertama, ada kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secara sporadik dan tidak dapat diprediksikan, sehingga tidak mudah untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai cukup uang ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Yang kedua, biaya pelayanan kesehatan pada kondisi tertentu juga sangat mahal. Misalnya, pelayanan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan canggih, operasi dan tindakan khusus lain. Kondisi emergensi dan keadaan sakit jangka panjang yang tidak akan mampu ditanggung pembiayaannya oleh masyarakat umum. Yang ketiga, orang miskin tidak saja lebih sulit menjangkau pelayanan kesehatan, tetapi juga lebih membutuhkan pelayanan kesehatan karena rentan terjangkit berbagai permasalahan kesehatan karena buruknya kondisi gizi perumahan. Dan yang keempat, apabila individu menderita sakit dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfungsi termasuk bekerja, sehingga Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Untuk Noval, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama dari spreading atau pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran risiko biaya sepanjang waktu sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga. Artinya, sebuah sistem pembiayaan harus mampu memprediksikan risiko kesakitan individu dan besarnya pembiayaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun.
Kemudian, besaran tersebut diratakan atau disebarkan dalam tiap bulan sehingga menjadi premi atau iuran atau tabungan bulanan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada risk pooling, yaitu beberapa jenis pelayanan kesehatan meskipun risiko rendah dan tidak merata dapat sangat mahal, misalnya hemodialis, operasi spesialis, atau jantung koroner yang tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu. Sistem pembiayaan harus mampu menghitung dengan mengakumulasikan risiko suatu kesakitan dengan biaya yang mahal antar individu dalam suatu komunitas sehingga kelompok masyarakat dengan tingkat kebutuhan rendah, yaitu yang tidak terjangkit sakit, tidak membutuhkan pelayanan kesehatan, dapat mensubsidi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terima kasih Novel. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Hana, silakan. Selanjutnya ada sistem pembiayaan kesehatan, risk pooling. Secara sederhana, suatu sistem nggak ada suaranya. Ada. Secara sederhana, suatu sistem pembiayaan akan menghitung resiko. Secara sederhana, suatu sistem pembiayaan akan menghitung resiko terjadinya masalah kesehatan dengan biaya mahal dalam satu komunitas dan menghitung besaran biaya tersebut, kemudian membaginya kepada setiap individu anggota komunitas. Sehingga sesuai dengan prinsip solidaritas, besaran biaya pelayanan kesehatan yang mahal tidak ditanggung dari tabungan individu, tapi ditanggung bersama oleh masyarakat. Selanjutnya, ada sistem pembiayaan kesehatan, connection between health and poverty. Keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan, sehingga tidak harus mengeluarkan biaya yang besarnya tidak proporsional dengan pendapatan. Pada umumnya, di negara miskin dan berkembang, hal ini sering terjadi. Orang miskin harus membayar biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh penghasilan mereka dan juga memperoleh pelayanan kesehatan di bawah standar. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sistem pembiayaan kesehatan fundamental importance of health. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar di mana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik. Selanjutnya ada strategi pembiayaan kesehatan menurut WHO. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Kedua, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Ketiga, pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Keempat, penggalian dukungan nasional dan internasional. Kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Keenam, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina. Nisrina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada reformasi pembiayaan kesehatan. Reformasi kebijakan seringkali bukanlah sesuatu yang statis. Reformasi merupakan salah satu aspek bidang kesehatan yang akan berdampak pada bidang-bidang yang lain, sehingga terjadi pula reformasi di bidang-bidang lain. Reformasi sistem pembiayaan kesehatan misalnya seyogyanya diikuti pula oleh... Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Reformasi pembiayaan kesehatan. Reformasi kebijakan
seringkali bukanlah sesuatu yang statis. Reformasi dalam salah satu aspek bidang kesehatan akan berdampak pada bidang-bidang yang lain, sehingga terjadi pula reformasi di bidang-bidang lain. Reformasi sistem pembiayaan kesehatan, misalnya, seyogyanya diikuti oleh reformasi di bidang pelayanan kesehatan yang kemudian diikuti oleh reformasi di bidang sumber daya kesehatan, dan seterusnya. Reformasi juga hampir tidak pernah berjalan sempurna. Dalam pelaksanaannya, berbagai hal yang bersifat internal dan eksternal mempengaruhi kinerja pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga dibutuhkan penyesuaian dan reformasi selanjutnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Reformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia adalah bagian dari pelaksanaan otonomi sesuai dengan UU nomor 22 dan nomor 25 tahun 2009, maka dapat dikatakan bahwa reformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia adalah big reform dan bukanlah small reform. Dikatakan big reform karena terdapat gerbong besar reformasi yang berupa pelaksanaan paket UU otonomi daerah. Selanjutnya, reformasi kesehatan adalah bagian dari gerbong besar tersebut karena reformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan implementasi dari paket UU otonomi daerah. Maka, reformasi terjadi pada semua tingkatan administrasi pelayanan kesehatan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan tingkat lembaga seperti rumah sakit dan puskesmas. Baik, terima kasih pada Desrina. Slide selanjutnya saya akan membacakan untuk reformasi pembiayaan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan di mana semua fungsi pembiayaan, pelayanan, penyediaan sumber daya dilaksanakan atau setidaknya dikendalikan oleh pemerintah. Karena semua dikendalikan oleh pemerintah, maka jenis paket pelayanan dan harga juga ditentukan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan di negara-negara Eropa dapat dipakai sebagai contoh dari model ini. Dalam menganalisis spektrum reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia, analisis akan digunakan pendekatan liberalisme melawan sosialisme agar semua bentuk reformasi dapat terpetakan, baik reformasi pembiayaan maupun pelayanan kesehatan. Mungkin slide selanjutnya. Udah belum? Next. Selanjutnya, meskipun reformasi yang terjadi di Indonesia adalah big reform, namun karena konteksnya adalah desentralisasi kesehatan, sebagai konsekuensi paket Undang-Undang Otonomi Daerah, reformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia bersifat parsial, secret, tersebar. Nah, kebijakan Jamkesmas adalah contoh kebijakan reformasi pembiayaan yang bersifat parsial. Bersifat parsial karena seharusnya dikembangkan dahulu asuransi universal, model asuransi wajib untuk seluruh penduduk, barulah nanti dikembangkan social security of the poor, atau bisa disebut juga Jamkesmas sebagai alat untuk meningkatkan equity karena orang miskin tidak mampu membayar premi asuransi. Dan pendekatan ini akan dicegah penyalahgunaan kepemilikan kartu Jamkesmas oleh mereka yang tidak berhak. Kemudian kebijakan jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda adalah contoh kebijakan yang bersifat cutthroat karena dikembangkan spesifik untuk masing-masing daerah dengan keberagaman yang tinggi, menyangkut sumber uang, paket manfaat, dan cara pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian dampaknya adalah akan terjadi inequity atau ketidakadilan antar daerah. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi reformasi pembiayaan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.